Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Detasemen Khusus 88 Mabes Polri berhasil menangkap 9 terduga teroris yang tergabung dalam kelompok NII Tangerang Raya. Selain itu, Densus 88 juga menangkap 1 orang teroris lain dari jaringan Jemaah Ansharut Daulah. Total penangkapan tersangka teroris sepanjang tahun 2023, Densus 88 Anti Teror Polri telah menangkap 142 tersangka terkait teroris. Hingga saat ini, 16 tersangka masih dalam pemeriksaan, 101 tersangka dalam proses penyidikan. Tersebar, tapi dilakukan oleh satu kelompok yang mengaku sebagai NII Tangerang Raya, ya. NII Tangerang Raya, ini mereka ada 3 orang. Nah, pertama yang di Jawa Tengah itu ada 9 orang tersangka, ya. Beberapa waktu lalu sudah kita sampaikan informasi awalnya secara detail. Nah, ini adalah 9 orang yang ditangkap di Jawa Tengah. Mereka ini merupakan pentolan strukturnya JI, ya, untuk wilayah yang mereka sebut sebagai Kodimah Timur, ya, Kodimah Timur. Ya, ini adalah salah satu pembagian wilayah di kelompok Jamaah Islamiyah, ya, yang mereka sebut sebagai struktur Kodimah Timur, yang orang-orangnya berada di wilayah Jawa Tengah. 1 orang di Jawa Tengah yang merupakan anggota JAD yang pada waktu bersamaan juga dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, yaitu saudara NK alias AY. Jadi ada 9 orang JI yang pertama, kemudian ditambah 1 orang dari JAD. Pemirsa, UNHCR membuka suara terkait desakan warga Aceh untuk merelokasi pengungsi Rohingya. UNHCR mengaku tengah berkoordinasi dengan pemerintah untuk mencarikan tempat penampungan untuk etnis Rohingya tersebut. Desakan untuk memindahkan pengungsi Rohingya dari Aceh terus bermunculan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pidi, Aceh. Warga mendatangi lokasi penampungan pengungsi Rohingya di Desa Kulam, Kabupaten Pidi, Aceh. Mereka mendesak agar para pengungsi segera dipindahkan dari tanah Aceh. Warga menuntut agar UNHCR dan IOM segera bertanggung jawab atas nasib para pengungsi. Menanggapi desakan warga, UNHCR mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah agar mencari solusi terkait keberadaan warga etnis Tionghoa. Namun hingga saat ini, UNHCR berdalih belum mendapat tempat penampungan untuk etnis Rohingya. Ini yang kita berharap juga kemudian dari masyarakat ketika sudah meminta mendorong agar dicarikan tempat penampungan yang lebih tidak kemudian mengganggu mereka. Kita berharap juga di saat bersamaan ketika ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersama dengan UNHCR itu juga mohon didukung biar kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini. Hingga saat ini, keberadaan warga etnis Rohingya di Indonesia telah mencapai 12.616 orang. Sementara di Aceh terdapat 1.734 orang yang tersebar di 9 titik lokasi yang tersebar di 5 kabupaten di Aceh. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dilaporkan ke Barreskrim Polri karena dugaan telah menistakan agama. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Pagi. Terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Heda dan Aya Nufus. Pemirsa, Komisioner KPK Firly Bahuri keberatan atas pernyataan yang menyebut gugatan pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditolak. Firly Bahuri mengaku kaget atas pemberitaan yang menyebut gugatan pra-peradilannya ditolak.
Menurutnya ada 4 poin yang ingin disampaikan terkait putusan Hakim Tunggal Imelda Herawati. Dalam amar putusan itu, gugatan pra-peradilan Firly tidak dapat diterima namun bukan ditolak. Saya agak kaget gitu mendengar berita hari ini bahwa permohonan Firly ditolak. Saya kaget. Karena putusan pengadilan tidak begitu bunyinya. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan mengadili pertama permohonan pemohon tidak diterima, bukan ditolak, tapi juga tidak dikabulkan. Biasanya kan putusan kedua ditolak, dikabulkan. Ini ada yang di tengah-tengah, tidak dapat diterima. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba sebagai tersangka kasus korupsi. Selain diduga menerima suap, Abdul Ghani Kasuba disebut KPK juga memperjualbelikan jabatan di lingkungan pemerintahan Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba tersangka kasus dugaan korupsi. Abdul Ghani diduga menerima suap terkait proyek infrastruktur di Maluku Utara. Pimpinan KPK menerangkan nilai proyek infrastruktur tersebut mencapai 500 miliar yang bersumber dari APBN. Abdul Ghani diduga memerintahkan para bawahannya memanipulasi progres proyek agar seolah selesai di atas 50% untuk pencairan anggaran bisa dilakukan. Ghani juga diduga memperjualbelikan jabatan di lingkungan pemerintahan Maluku Utara. AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan dimaksud. Untuk itu AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR, dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk menyampaikan berbagai proyek di Provinsi Maluku Utara. Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur, jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai baku anggaran. Sebelumnya, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba terjaring operasi tangkap tangan KPK di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan dan di Ternate, Maluku Utara. Pihak yang OTT KPK di Maluku Utara yang semula berjumlah 15 orang kini bertambah menjadi 18 orang. KPK turut menetapkan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Maluku Utara berinisial AH, Kepala Dinas PUPR berinisial DI, Kepala BPPJ Malut, 2 ajudan Abdul Ghani berinisial RI dan ST dan KW dari pihak swasta. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Rama Romadona, Wildan, iNews melaporkan. Jabatan Ketua BEM Universitas Indonesia viral di media sosial. Melki diberhentikan sementara karena diduga melakukan kekerasan seksual. Pemberhentian sementara Melkisedek Huang dari jabatannya sebagai Ketua BEM UI pertama kali mencuat melalui unggahan akun di media sosial X Aditya Rizik dengan nama akun @bulanpemalu. Dalam unggahannya disebutkan bahwa posisi Melki untuk sementara digantikan oleh Syifa Anindya Hartono selaku Wakil Ketua BEM UI periode 2023. Selain itu, akun @bulanpemalu juga melontarkan cuitan berunsur dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Melkisedek Huang. Melkisedek Huang merupakan mahasiswa sekaligus Ketua BUI periode 2023. Melki aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintah dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah intimidasi sempat dirasakan oleh Melki, mulai dari peretasan akun WhatsApp hingga ancaman yang diterima oleh ibunya. Sementara itu, Melkisedek Huang membantah terlibat kasus pelecehan seksual dengan kekerasan. Melki mengaku tidak tahu menahu soal dugaan kasus yang menjerat dirinya.
Ya pemirsa, Melkisedek Huang ini merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia yang aktif menyuarakan kritik terhadap pemerintahan. Karena kritikannya tersebut, Melki mengaku seringkali mendapat intimidasi dari oknum yang mengaku aparat keamanan. Bahkan ibunda Melki juga tak luput dari upaya intimidasi. Jadi telepon yang saya dapatkan dari sekolah dan dari rumah tentang pihak-pihak aparat keamanan yang datang ke rumah itu saya dapatkan 25 Oktober. 25 Oktober saya tidak melihat ada satupun itikat baik dari kepolisian ataupun TNI yang kemudian datang lagi ke rumah untuk minta maaf ataupun menyampaikan maksudnya selama ini apa gitu. Sehingga kemarin pas ketika ada acara di UI, saya ditanyai oleh rekan-rekan media, sebelum melaksanakan diskusi ini apakah sempat mengalami ancaman? Saya sampaikan bahwa sebelum mengadakan kultum kebangsaan ini, saya ditelepon oleh aparat keamanan, diminta untuk dibubarkan, dibatalkan, di-cancel acaranya, bahkan ada yang minta masukin aja ke ruangan atau online aja. Seringkali mengaku dari kepolisian, seringkali mengaku dari TNI, gitu. Dua ini sih yang paling sering. Gitu. Biasanya apa yang mereka sampaikan? Mereka sampaikan bahwa acara MAS berpotensi untuk mengacaukan suasana, berpotensi untuk memanaskan situasi pemilu, berpotensi untuk kemudian ramai. Kami tidak suka dengan beberapa saya tahu karena ada seorang guru yang menelpon ke sekolah gitu Mas. Ada yang mengatakan bahwa Melki ini ada yang ke sekolah nih nyebutin nanya-nanya kamu gitu. Saya tahu ini biasanya kalau kami di Jakarta ini adalah upaya penyebaran rasa takut gitu kan. Saya langsung telepon ibu di rumah karena saya yakin ada sesuatu ini di Pontianak. Saya telepon ibu di rumah, ibu bilang, benar ada 2 orang ke rumah. Satu mengaku aparat TNI dari Babinsa, satu lagi berseragam, tidak berseragam, berpakaian seperti warga sipil pada umumnya gitu. Menanyakan soal. Mahkamah Konstitusi mengumumkan 3 nama anggota Majelis Kehormatan MK secara permanen. Permanennya keanggotaan MK telah disepakati secara aklamasi oleh 9 hakim konstitusi dalam forum rapat permusyawaratan hakim. Ketiga nama anggota MK permanen ini adalah Profesor Dr. Juliandri, Dr. Idewa Gede Palguna, dan Dr. Haji Ridwan Mansur. Mereka akan menjabat sebagai anggota MK selama setahun ke depan. Dari 3 nama tersebut, Palguna sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua MK saat masih bersifat ad hoc ketika mengadili pelanggaran etik Hakim Konstitusi Guntur Hamzah. Ketiga hakim ini dinilai memenuhi 3 unsur yaitu integritas, jujur, dan juga adil. Nantinya ketiga anggota MK yang telah dipilih akan dilantik dan mengucapkan sumpah pada 8 Januari 2024. Keanggotaan MK ini telah disepakati secara aklamasi oleh seluruh hakim, jadi secara aklamasi bahwa anggotanya adalah 1 Profesor Dr. Juliandri, beliau adalah mantan rektor Universitas Andalas Padang. Kemudian yang kedua itu adalah Bapak Dr. Idewa Gede Palguna, ya, beliau mewakili tokoh masyarakat. Dan 1 diambil dari hakim aktif sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hakim aktif yang kemudian disepakati adalah hakim yang baru saja dilantik, yaitu Bapak Dr. Ridwan Mansur. Jadi itu 3 keanggotaan MK yang insya Allah pada tanggal 8 Januari 2024 akan dilantik. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, PPATK siap buktikan temuan transaksi janggal dana kampanye. Namun PPATK menegaskan bahwa pihaknya tidak ikut campur urusan substansi politik. Sementara itu Bawaslu mengingatkan agar para peserta pemilu untuk taat dan patuh dalam menggunakan rekening khusus dana kampanye. Transaksi janggal dengan nilai triliunan rupiah bahkan terendus di antara ribuan rekening calon anggota legislatif dan partai politik. Lonjakan tersebut diduga terkait kampanye peserta pemilu 2024 hingga 100%. Transaksi mencurigakan tersebut terlacak lebih dari 6.000 rekening peserta pemilu dan pengurus partai. Aliran dana di rekening para pengurus partai dan caleg bahkan tembus 1 triliun.
Terkait temuan tersebut, PPATK siap bekerja sama dengan pihak manapun dan buktikan transaksi janggal dana kampanye. Namun PPATK menegaskan bahwa pihaknya tidak ikut campur urusan substansi politik. PPATK hanya fokus pada pencegahan tindak pidana pencucian uang. Rekening dari beberapa partai politik itu dan pihak terkaitnya justru melonjak secara tajam, bahkan di atas 100% dengan nilai lebih dari 1 triliun rupiah. Nah, ini yang unsur mencurigakan. Kami sebenarnya tak ikut campur substansi urusan politik yang ada. PPATK itu lebih fokus pada upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, Bawaslu mengingatkan agar para peserta pemilu untuk taat dan patuh dalam menggunakan rekening khusus dana kampanye. Adanya informasi dari PPATK, kami mengingatkan peserta pemilu, khususnya partai politik, untuk taat dan patuh dalam menggunakan rekening khusus dana kampanye, baik penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye. Kemudian, partai politik peserta pemilu, termasuk calon anggota legislatif, melakukan konsolidasi dalam pencatatan pemasukan dan aktivitas biaya kampanye melalui rekening khusus. Laporan PPATK seolah menegaskan bahwa politik uang masih mengintai dan siap menyerang di setiap tahapan pemilu. Ketua Umum Forum Umat Islam Bersatu, Rahmat Himran, akan melaporkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Barreskrim Polri karena diduga telah menistakan agama. Zulhas juga mendapat kecaman keras dari aliansi santri karena dianggap telah mempolitisasi ibadah sholat. Di sholat maghrib, baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diam sekarang, Pak. Ada yang diam sekarang. Ada, Pak, sekarang diam. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendadak jadi perbincangan setelah video pidatonya saat membuka acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia di Semarang viral di media sosial. Zulhas juga diduga melecehkan gerakan sholat dengan menyebut saat ini ada kaum yang fanatik terhadap salah satu paslon hingga tidak mengucapkan amin sesuai membaca surat Al-Fatihah. Begitu juga saat tahiyat akhir, Zulhas menyatakan bahwa ada orang-orang yang mengubah menunjuk yang tadinya 1 jari menjadi 2 jari. Menanggapi video viral ini, Ketua Umum Forum Umat Islam Bersatu, Rahmat Himran menyebut akan melaporkan Zulkifli Hasan ke Barreskrim Polri. Zulkifli Hasan menjadikan sholat sebagai ejekan, menjadikan sholat sebagai omongan yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya disampaikan. Sehingganya kami menganggap bahwa pidato yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu sangat menistakan agama Islam. Selain akan dilaporkan polisi, aliansi santri juga mengecam keras pernyataan Zulkifli Hasan. Sebab dalam keterangan tertulisnya, aliansi santri menyebut Zulhas telah mempolitisasi ibadah sholat yang merupakan ibadah sakral umat Islam. Pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara silaturahmi dan gala dinner bersama ratusan masyarakat Tionghoa dari Aliansi Tionghoa Indonesia. Kehadiran Prabowo langsung disambut Koordinator Nasional Aliansi Tionghoa Indonesia serta ratusan simpatisan Aliansi Tionghoa. Kehadiran Prabowo juga didampingi oleh Grace Natali dan Agus Harimurti Yudhoyono yang turut menyambut kedatangan Prabowo Subianto di lokasi acara. Koordinator Nasional Aliansi Tionghoa Indonesia telah mantap mengambil sikap untuk mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ingin sampaikan rasa terima kasih saya, rasa hormat saya bahwa saya hari ini menerima dukungan dari saudara-saudara dari Aliansi Tionghoa Indonesia. Saudara-saudara, inilah bagian dari demokrasi kita. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam kampanyenya, Capres nomor urut 1 tersebut menjanjikan pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur. Terkait janji kampanye ini, sejumlah warga menyampaikan pertanyaannya kepada Anies Baswedan.
Kepada masyarakat, Anies menegaskan pembangunan ke depan tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, namun akan mengembangkan sumber daya manusia untuk mewujudkan Indonesia berkeadilan dan maju. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin menghadiri acara Selepet Imin di Depok, Jawa Barat. Dalam acara ini, pria yang akrab disapa Caimin berdiskusi dengan anak muda. Caimin juga menjawab mengenai dukungan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Menurut Caimin, menjadi kekuatan baru di luar Pulau Jawa. Oke, lanjut. Alhamdulillah, itu menjadi semangat saya, semangat Mas Anies. Dan tentu Pak JK ini biasanya kalau sudah menentukan pilihan akan mampu menggerakkan terutama seluruh kekuatan yang dimiliki Pak JK baik di Jawa maupun. Sementara itu pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD hari ini bertemu dengan nelayan dan warga Marunda, Jakarta. Calon wakil presiden yang diusung Partai Perindo berjanji akan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, Rabu siang mendatangi kawasan pesisir utara Jakarta dengan naik perahu. Kedatangannya disambut oleh warga dan nelayan yang berada di lokasi. Selama berada di pesisir utara Jakarta, Mahfud MD berdiskusi dengan kelompok nelayan yang tergabung dalam Rumah Demokrasi Nelayan atau Raden. Selama berdiskusi, calon wakil presiden yang diusung Partai Perindo ini juga bersantap siang bersama nelayan dengan menikmati hidangan khas laut. Dalam diskusinya, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 akan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat baik dalam hal pertahanan maupun ekonomi. Cocok dengan program maritim. Kami akan membuat menuju negara maritim yang demokratis. Membangun maritim itu dari sudut budaya dan dari sudut kekayaan alam. Sehingga menjadi ekonomi maritim dan budaya maritim yang kita bangun. Apa tuh budaya maritim? Budaya maritim itu budaya demokratis tetapi gotong royong. Di momen ini, Mahfud MD juga menandatangani dan menerima usulan dari kelompok nelayan yang berisi harapan para nelayan. Dari Jakarta, Stephen Patimana, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di hadapan ribuan pendukung, kader, dan tim pemenangan Ganjar Mahfud di Magelang meminta untuk mengamankan dan menjaga suara di Jawa Tengah. Ganjar menyebut Jawa Tengah sebagai rumah kita. Tarian rakyat, barisan simpatisan, ogo-ogo, dan 3 replika banteng ukuran besar menyambut kedatangan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di lokasi kampanye di Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Minggu sore. Ribuan orang antusias memenuhi lapangan desa menyimak orasi Ganjar Pranowo yang didampingi Ketua Tim Pemenangan Daerah TPD Ganjar Mahfud Jawa Tengah, Agustina Wilujeng. Di hadapan ribuan simpatisan, kader, para caleg hingga tim pemenangan, Ganjar meminta agar pendukungnya tak segan terjun dan berkampanye langsung ke masyarakat guna menyampaikan visi misi Ganjar Mahfud dengan baik. Acara yang dihadiri pengurus DPC PDI Perjuangan, P3, Perindo, dan Hanura itu, Ganjar juga meminta para kader untuk menjaga suara Jateng. Bahkan Ganjar menyebut Jawa Tengah sebagai rumah kita yang merupakan lumbung suara 2 kali Pilpres. Ganjar meminta tim sukses dan relawan tidak pantang menyerah atau mundur dalam membela kebenaran. Jaga rumah kita agar orang lain jangan sampai masuk mencuri punya kita. Paham maksudnya? Jawa Tengah kandangnya, maka kita jaga sekuat-kuatnya. Bantengnya mana? Tenang Pak, ini bantengnya Pak. Nanti P3-nya juga, Handuranya juga, Perindonya juga. Jangan khawatir. Tim pemenangan cabang TPC Ganjar Mahfud Kabupaten Magelang menargetkan Ganjar Pranowo Mahfud MD menang 60%. Sementara Ketua TPD Ganjar Mahfud Jateng Agustina Wilujeng meminta agar seluruh pendukung dan simpatisan menjaga suara di TPS agar tetap aman, sehingga bisa mengantarkan Ganjar Pranowo sebagai pemenang Pilpres 2024. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Siti Atikoh kembali bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Qomarik Hidayah di Trenggalek, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Siti Atikoh mendengar aspirasi dari pondok pesantren. Kedatangan Siti Atikoh ke Pondok Pesantren Qomarik Hidayah di Trenggalek, Jawa Timur didampingi oleh para kader partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3. Kunjungannya disambut baik oleh pihak pesantren. Dalam kunjungannya, istri Ganjar Pranowo janjikan akan menampung segala aspirasi yang disampaikan oleh pesantren. Siti Atikoh juga menyampaikan mengagumi sistem pendidikan pondok pesantren yang dinilai baik untuk siswa yang ingin mempelajari agama. Bagaimana nanti, sekarang sudah ada undang-undang terkait dengan pesantren, tapi nanti akan dioptimalkan lagi. Kemudian bagaimana kita juga bisa berpihak kepada para ustadz, Pak Yai, dan guru-guru yang terkait dengan agama, karena selama ini belum mendapatkan perhatian. Kunjungannya ke pesantren ini sebagai rangkaian safari politik istri calon presiden nomor urut 3 di Jawa Timur. Istri Ganjar Pranowo sendiri sudah berada di Jawa Timur sejak Sabtu 16 Desember lalu. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Yen Cahyani, iNews melaporkan. Atasi beragam permasalahan warga, relawan Ganjar Mahfud menggelar aksi sosial di sejumlah daerah di Indonesia. Sementara itu, warga juga menggelar deklarasi dukungan dan doa bersama untuk kemenangan pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Sejumlah warga memeriksakan kesehatan diri mereka dalam program pemeriksaan dan pengobatan medis gratis oleh relawan pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Para relawan yang tergabung dalam Betawi Keren atau Beken ini menggelar kegiatan di Jalan Keramat 3, RT 5 RW 9 Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Guna meningkatkan daya tahan tubuh, relawan Beken dukung Ganjar Pranowo Mahfud MD itu juga menggelar kegiatan olahraga senam sehat di Jalan Nusa Indah, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Masuki musim pancaroba saat ini, rutin olahraga menjadi salah satu kunci membuat tubuh sehat dan bugar supaya aktivitas harian tidak terganggu. Senam sehat sekaligus cek kesehatan gratis juga diadakan relawan Mak Ganjar di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Relawan menjelaskan kegiatan itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan dan mengantisipasi berbagai penyakit kronis. Di Karanganyar, Jawa Tengah, relawan petani tebu bersatu menggelar aksi gotong royong bersih-bersih lingkungan serta memberikan pelayanan kesehatan gratis di Dusun Ngasinan, Desa Tugu, Kecamatan Jumanto. Selepas bergotong royong dan pemeriksaan kesehatan, juga digelar doa bersama untuk kelancaran pasangan Ganjar Mahfud di kontestasi Pilpres 2024. Aksi gotong royong bersih-bersih lingkungan dan pemeriksaan kesehatan gratis juga diadakan relawan petani tebu bersatu dukung Ganjar di Desa Sindangkisi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Selain itu juga digelar bazar sembako murah sebagai solusi atas keresahan warga prasejahtera yang kesulitan membeli kebutuhan pangan imbas harga sembako yang kian melambung. Sedangkan di Cimahi, Jawa Barat, relawan Ganjaran Buruh Berjuang turut mengadakan bazar ketahanan pangan dalam kegiatan GBB Goes to Kampung Buruh. Di sela-sela kegiatan, GBB membentuk tim pemenangan dan melakukan ikrar bersama ratusan buruh dan menargetkan 60% suara sebagai lumbung suara bagi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Pemirsa, Partai Perindo terus mempersiapkan diri untuk menghadapi kontestasi pemilihan umum 2024. Selain merekrut saksi, partai bernomor urut 16 ini juga gencar mensosialisasikan program partai ke masyarakat. Bapilu Partai Perindo Kota Jayapura gelar rapat koordinasi bersama DPW Partai Perindo Provinsi Papua.
Salah satu agenda rakor yakni perekrutan saksi untuk mengawal suara Partai Perindo di 940 TPS di Kota Jayapura untuk pemilihan umum legislatif, presiden, dan kepala daerah pada 2024 mendatang. Para saksi disyaratkan berusia minimal 21 tahun serta paham dan mengerti terkait teknologi informasi agar mampu melakukan komunikasi dengan tim pemenangan. Persiapan saksi, ya, karena dalam kontestasi ini kita akan mempersiapkan saksi dengan kita akan membangun sinergitas terhadap seluruh caleg yang ada, akan bekerja bersama-sama untuk bagaimana menghasilkan hasil yang optimal. Kota Jayapura pengen tidak hanya berkontribusi sebagai anggota dewan, tapi juga bisa berkontribusi menjadi pimpinan dewan untuk bisa lebih maksimal dalam melaksanakan kegiatan atau upaya-upaya untuk mensejahterakan. Sementara itu di Kediri, para caleg Partai Perindo Dapil Kediri menggelar Jumat Berkah dengan membagikan 500 bungkus nasi dan minuman kepada masyarakat. Menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, bagaimana dapat menolong mereka, khususnya yang kami sasarkannya itu adalah bagi pemulung dan abang-abang becak dan juga pengendara motor yang lewat. Siap untuk pembagian nasi bungkus dan beberapa minuman apapun yang diperlukan sama masyarakat. Partai Perindo konsisten mendekatkan diri kepada masyarakat serta mengenalkan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud sebagai pemimpin masa depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono meninjau program penghapusan tato gratis di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Muhammad Mardiono menilai program yang diinisiasi oleh caleg DPR RI P3 Sintawati di Jalan Barito 2, Keramat Pela, Kebayoran Baru ini sangat bermanfaat bagi banyak orang. Pada kesempatan kali ini, Muhammad Mardiono juga berbincang dengan para peserta yang sedang menghapus tato. Sementara itu, caleg DPR RI P3 Sintawati berharap para peserta yang sudah menghilangkan tato dapat lebih percaya diri ke depannya. Kehadiran posko relawan kali ini juga diiringi dengan program kajian serta khatam Quran bersama. Diskan, ya, tidak membayar. Dan kemudian di tempat ini juga tempat untuk orang-orang yang mu'alaf, ya, untuk belajar tentang agama. Bagaimana Islam itu mengajarkan, ya, termasuk terhadap para pemeluknya, ya, juga termasuk pada pemeluk-pemeluk yang pemula. Kita bukan hanya hapus tato, sebenarnya irisan program kami adanya kelas tahsin dan kita ada kajian rutin dan juga khataman bersama. Jadi di dalam grup ini peserta-peserta kita kasih PR 1 juz 1 bulan. Alhamdulillah teman-teman setiap pertemuan khataman Quran gitu, Bu. Ya kayak kemarin di atas kita khataman bareng. Timnas Indonesia bertolak ke Turki melakukan pemusatan latihan menjelang Piala Asia 2023 di Qatar. Informasi olahraga akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews Pagi. Kericuhan hingga aksi baku hantam antara petugas dan ahli waris mewarnai eksekusi rumah dan lahan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran melanda sebuah musola dan rumah warga di Jalan Manggis, Srengseng, Jakarta Barat. Barcelona harus bersusah payah mengalahkan tim juru kunci Almeria pada lanjutan La Liga pekan ke-18.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Haina dan Ayah Nufus. Pemirsa, demikian tadi adalah berita-berita pilihan pada iNews Pagi hari ini dan kita akan ke informasi selanjutnya berkaitan dengan kericuhan hingga aksi baku hantam antara petugas dan ahli waris mewarnai eksekusi rumah dan lahan di Kelurahan Jatiluhur, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, 2 orang ahli waris yang melawan petugas ini pemirsa berhasil diamankan. Kericuhan antara petugas dan ahli waris sebuah rumah terjadi saat petugas jurusita Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat mengeksekusi rumah tersebut. Ratusan petugas gabungan dari Pengadilan Negeri, Kepolisian, TNI, dan Satpol PP Kota Bekasi dikerahkan untuk mengeksekusi rumah dan lahan seluas kurang lebih 5.000 meter persegi. Eksekusi rumah mendapat perlawanan dari pihak termohon dan ahli warisnya. Akibatnya, 2 orang diamankan petugas karena dianggap sebagai provokator. Ya enak kok tinggal jual-jualin. Lapungan saya, kebun saya penuh sama pun duren, pun duku, pun rambutan, pun macam-macam. Sekarang isinya rumah. Siapa yang jualin kalau bukan anjing omat saudara-daranya? Tuh yang lempar ke situ numpang, tuh yang mada-mada tuh numpang dia di sini. Panggil orangnya kalau gue percaya. Meski sempat mendapat perlawanan, eksekusi rumah akhirnya berhasil dilakukan petugas dengan mengosongkan seluruh isi rumah. Sementara pihak termohon akan melakukan upaya hukum dengan membuat laporan ke polisi atas dasar pengrusakan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah musola dan rumah warga di Jalan Manggis, Rengseng, Jakarta Barat malam tadi. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik dari mesin pendingin ruangan rumah warga. Api berkobar dan semakin membesar di permukiman warga Jalan Manggis, Rengseng, Jakarta Barat. Kobaran api dari sebuah rumah warga ini menjalar ke sebuah musola. Sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api. Petugas kesulitan melakukan pemadaman karena sumber air yang sangat jauh berkisar 1 km lebih. Kebakaran ini berasal dari korsleting listrik mesin pendingin ruangan di salah satu rumah warga dan menjalar ke musola. Warga kami terkena musibah satu rumah tinggal dan satu musola Ar-Rahman. Untuk yang ditinggali kakak tiga kakak 10 jiwa. Untuk bangunan 2, yang satu musola dan satu rumah tinggal. Untuk sumber diduga konsleting di salah satu rumah tinggal dari AC. Coba kendalanya memang soal ampunnya untuk sumber air cukup jauh, hampir 1,5 kilo kalau kita sini. Ya, proses pemadaman tadi berapa lama, Pak? Ya, proses pemadaman proses tinggal penuntasan saja, tapi kita masih perlu sumber air. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan kobaran api berhasil dipadamkan setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah angkutan kota jurusan Kebayoran Lama Lebak Bulus terbakar di Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu malam. Besarnya kobaran api membuat warga dan sejumlah pengendara yang hendak melintas tak berani mendekat. Tugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api. Kebakaran bermula ketika angkot jurusan Kebayoran Lama Lebak Bulus ini melaju dari arah Kebayoran Lama menuju Pondok Indah, Jakarta Selatan. Saat melintas di Jalan Arteri Pondok Indah, tiba-tiba percikan api muncul dari bagian bawah kursi pengemudi, kemudian membesar dan menjalar ke bagian lain kendaraan. Saat kejadian, seorang penumpang dan sopir angkot berhasil menyelamatkan diri. Sementara penyebab pasti dari kebakaran masih diselidiki oleh pihak kepolisian dari Polsek Kebayoran Lama. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Kebayoran Lama menuju Pondok Indah macet parah. Dari kebakaran dari bawahnya, dari bawah tempat duduknya kebakaran. Oke. Ini kendaraan dari arah mana mau kemana, Bang? Dari arah Kebayoran Lama ke Lebak Bulus. Saat kejadian ada penumpang, Bang, apa gimana, Bang? Ya, Pak. Ada penumpang saat kejadian? Saat kejadian itu ada penumpang 1 orang di dalam, perempuan, dan juga sopir sendiri. Terus penumpangnya sendiri tadi pas kejadian seperti apa? Pas terjadi itu penumpangnya langsung.
Pemirsa, pelaksanaan Baratikap 2024 menuai apresiasi dari Menpora Dito Aryo Tejo. Rencananya Baratikap 2024 akan bergulir di Bali United Training Center Gianyar Bali pada 2 hingga 5 Maret 2024. Setelah sukses pada penyelenggaraan tahun sebelumnya, Bangga Merah Putih atau Barati Mendunia kini kembali menggelar pelaksanaan program kick-off Baratikap Bali 2024. Event ini menjadi tahap awal seleksi talenta pesepak bola muda tanah air ke Gothia Cup di Swedia pada 14 hingga 20 Juli 2024 mendatang. Sebanyak 2.400 pemain dari 120 tim dari 19 provinsi di Indonesia akan bermain dalam turnamen ini yang terbagi menjadi 3 kategori, yakni usia 12 tahun, usia 13 tahun, dan usia 14 tahun. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan perkembangan atlet junior Indonesia melonjak dibandingkan Baratikap 2023 yang hanya 64 kontestan. Pada program Bangga Merah Putih Mendunia ini juga yang di talent scoutingnya sudah bukan hanya atlet saja, tapi juga pelatih yang akan dilakukan oleh Coach Indra Safri. Jadi ini suatu perkembangan yang saya rasa sangat baik untuk persiapan timnas Indonesia dan sepak bola kita ini dalam menghadapi agenda kejuaraan dunia lainnya. Tujuan utamanya ke depan adalah walaupun kita ikut ke Gothia Cup, sebenarnya kita hanya mau studi banding. Kami mau membuat World Turnamen di Indonesia dalam waktu 4 tahun ke depan. Jadi kami ingin buat event untuk grassroots terbaik se-Asia di Indonesia, sehingga talent scoutingnya bisa berkumpul di Indonesia. Sebelumnya tim yang mewakili Indonesia di Gothia Cup 2023 sukses menyabet tempat ketiga terbaik setelah Brazil dan Meksiko. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Dede Rudi, Yemi Yasin, iNews melaporkan. Timnas Indonesia bertolak ke Turki melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu pagi. Sinteyong membawa 29 pemain dalam pemusatan latihan menjelang Piala Asia 2023. Timnas Indonesia pada Rabu pagi tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk bertolak ke Turki melakukan pemusatan latihan menjelang Piala Asia 2023 di Qatar. Para pemain yang dibawa seperti Mark Locke hingga Hernando Ari Sutaryadi terlihat dalam rombongan skuad Garuda. Sementara para pemain yang bermain di klub di luar negeri seperti Elkan Baget hingga Justin Hubner akan ikut bergabung saat pemusatan latihan nanti di Turki. Sebanyak 29 pemain Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Turki yang digelar pada 20 Desember hingga 6 Januari mendatang. Pemusatan akan difokuskan dalam segi teknik dan fisik. Ya, persiapan pasti dari Coach Indra juga sudah menyiapkan, pastinya kita melakukan selain fisik, taktikal juga itu yang kita lakukan selama di sini. Lebih difokuskan ke apa? Ya di taktikal pasti taktikal dan fisikal juga pasti semuanya, jadi semua dari persiapan kita Dalam mempersiapkan diri untuk menyambut Piala Asia 2023, Timnas juga akan beruji coba. Pada tanggal 2 Januari dan 5 Januari 2024, Indonesia akan melawan Libya. Lalu pada 9 Januari 2024, skuad Garuda akan menghadapi Iran. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Herliani Tanusudibyo meninjau dan meresmikan gereja Sidang Jumat Allah di lereng Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur yang telah selesai direnovasi. Kehadiran Angela sebagai Ketua Pelaksana Perayaan Natal 2023 untuk memastikan jemaat gereja Sidang Jumat Allah bisa merayakan Natal dengan hikmat. Umat Kristiani warga Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur berbahagia jelang perayaan Natal tahun 2023 ini. Betapa tidak, Gereja Sidang Jemaat Allah sebagai tempat mereka beribadah telah selesai dibedah dan direnovasi. Kebahagiaan para jemaat bertambah karena gereja diresmikan langsung oleh Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo. Semoga semangat yang diberikan oleh adik-adik Bromo Kids, semangat yang diberikan oleh Ibu Pendeta dan Bapak ini bisa dirasakan sampai ke seluruh masyarakat
menjadi berkat bagi sangat bahagia sekali, sangat bersyukur kepada Tuhan karena doa kami dijawab oleh Tuhan sehingga terlaksananya beda rumah di gereja ini, sehingga gereja semakin cantik, jemaah juga semakin nyaman untuk bisa beribadah. Dalam kesempatan ini, Anjala Tanusudibyo juga berbagi kebahagiaan dengan anak-anak di lereng Gunung Bromo dengan memberikan kado Natal. Selain umat Kristiani, di desa Sapi Kerep juga terdapat pemeluk agama Hindu dan Muslim yang hidup berdampingan dengan rukun. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penghargaan kepada sejumlah perusahaan dalam pelaksanaan program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau Proper Hijau tahun 2023. Program tersebut dipandang menjadi platform bagi perusahaan yang ikut ambil bagian dalam pembangunan berkelanjutan, terutama untuk mencegah kerusakan lingkungan dan pencemaran akibat aktivitas industri. Penerapan manajemen lingkungan yang baik di kawasan industri Jababeka sukses membawa PT Jababeka Infrastruktur meraih penghargaan penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau Proper Hijau tahun 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penghargaan Proper 2023 diterima langsung Direktur Utama dari PT Jababeka Infrastruktur, Cahyadi Raharja. Ia merasa bangga karena penghargaan Proper ini merupakan wujud nyata pencapaian PT Jababeka Infrastruktur yang selalu konsisten menerapkan sistem manajemen pengelolaan kawasan industri yang ramah lingkungan. Sangat berterima kasih sebenarnya kepada lingkungan hidup bahwa semua usaha kita nih dalam hal menjaga lingkungan dan lain-lain akhirnya dikenali dan kita diberikan peringkat hijau karena atas usaha kita, sehingga kita merasa terhormat bahwa kami adalah kawasan industri satu-satunya yang berhasil mendapatkan peringkat hijau ini. Kedepannya, PT Jababeka Infrastruktur akan terus konsisten menerapkan sistem manajemen pengelolaan kawasan industri yang ramah lingkungan, serta menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan pencemaran akibat aktivitas industri. Dari Jakarta, Anggita Maura, Ilham Zarkasih, Abdul Rashid, iNews melaporkan. Kebijakan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN dalam pengadaan barang dan jasa pemirsa diharapkan dapat memperluas pasar produk dalam negeri dan sekaligus memberikan multiplier efek yang besar untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong pelaku industri kecil untuk dapat berpartisipasi pada belanja barang dan jasa pemerintah yang telah diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2014. Kebijakan P3DN dalam pengadaan barang dan jasa tersebut diharapkan dapat memperluas pasar produk dalam negeri dan sekaligus memberikan efek yang besar untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pengajuan sertifikasi TKDN IK telah dilaksanakan untuk ke-8 kalinya sepanjang tahun 2023. Khusus untuk industri kecil mendapatkan sertifikat TKDN-nya gratis, tidak berbayar, dan juga dalam jangka waktu hitungan 5 hari kerja sertifikat tersebut sudah bisa didapatkan. Viral di media sosial, pemotor berplat dinas Polri melaju di Jalan Layang Nontol Kasablanka, Jakarta Selatan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Warga Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya menyambut hangat kehadiran Wamenparekraf Anjala Tanusudibyo ke daerah mereka. Anjala hadir untuk melihat langsung pemeriksaan kesehatan gratis serta memberikan penyuluhan stunting bagi masyarakat.
Dalam kegiatan yang digelar bekerja sama dengan MNC Peduli ini, Angela mengajak para ibu menjaga kesehatan keluarga dengan menjaga pola makan dan berolahraga, serta menjaga kebersihan lingkungan. Kita melihat bahwa peran ibu itu sangat penting bagi kesehatan keluarga. Nah, kesehatan keluarga adalah fondasi untuk keluarga itu bisa sejahtera. Nah, maka itu kita penting sekali hadir dalam acara ini untuk menyemangati tentunya dan terus menginspirasi ibu-ibu untuk bisa terus menjaga diri sendiri, kesehatan diri sendiri, tapi juga menjaga kesehatan keluarga mereka. Kita mengadakan bakti sosial dengan mengadakan tes kesehatan gratis, kemudian ada penyuluhan tentang stunting juga, dan alhamdulillah wilayah kita untuk stuntingnya sudah bagus, zero, nggak ada stuntingnya. Di momen Hari Ibu, Angela memberi apresiasi bunga mawar bagi para ibu yang berusia di atas 60 tahun atas baktinya sebagai seorang ibu. Tidak hanya itu, Angela juga membagikan telur sebagai makanan tambahan, obat dan vitamin untuk masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi kembali menggerebek praktik aborsi di sebuah apartemen kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya, dari lokasi polisi mengamankan 2 pelaku dan ditemukan 3 janin serta sejumlah alat medis yang digunakan untuk praktik aborsi. Petugas kepolisian Satreskrim Polsek Kelapa Gading menggerebek sebuah unit apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dijadikan sebagai praktik aborsi ilegal. Dari hasil pemeriksaan, praktik aborsi terakhir dilakukan pada 16 Desember lalu. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan 2 orang perempuan sebagai pelaku, serta mengamankan sejumlah alat medis yang digunakan untuk praktik aborsi. Selain alat-alat tersebut, polisi juga menemukan 3 janin. 1 sempat dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati, namun tidak dapat diselamatkan. Nah, di situ ternyata kita temukan alat-alat kesehatan, lalu ada janin, terus sesuai keterangan dari tersangka yang bersangkutan biasanya membuang janin tersebut di kloset. Lalu setelah kita berkoordinasi dengan pihak manajemen, ditemukan lagi 1 janin di pembuangan tower apartemen. Menurut keterangan pelaku, usai melakukan praktik, dirinya membuang janin tersebut ke kloset. Sementara biaya 1 kali aborsi seharga Rp2 juta. Rencana saya mau kubur. Mau kubur? Iya. Ini udah sejak kapan Ibu melakukan hal ini, Bu? Baru, Pak. Biasanya berapa? 2 juta. 2 juta? Ini sasarannya siapa? Biasanya aborsi anak-anak muda atau orang dewasa atau gimana, Bu? Ya, ada ibu rumah tangga. Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman dan penyelidikan terkait praktik aborsi ilegal tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah 5 tahun di Kabupaten Labuhan Batu Selatan tewas tersengat arus listrik. Korban tewas karena memegang box panel listrik saat bermain di dekat rumahnya. Garis polisi terpasang di area box panel listrik milik PLN yang menyebabkan bocah 5 tahun Adam Alfarizi Harahap tewas. Box panel listrik ini berada di kawasan permukiman penduduk di Cikampak Pekan, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Terkait kejadian ini, warga tak menyangka box panel di bawah trafo yang terpasang di tiang listrik PLN tersebut memiliki arus listrik. Peristiwa tewasnya bocah 5 tahun ini terjadi pada Selasa malam sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Korban meninggal usai memegang box panel tiang PLN yang berada di sebelah rumahnya. Tewasnya bocah 5 tahun ini diduga akibat kelalaian pihak PLN yang tidak memasang pengaman khusus. Warga setempat sempat geger ya, Pak? Geger, sibuk lah semua. Karena nggak nyangka bahwa ini ada stromnya. Gitu. Maka
maka diminta langsung oleh kepolisian, terutama Polres Labuan Batu Selatan, untuk menindak tegas, memberi hukuman yang jelas sesuai dengan perundang-undangan atas kelalaian PLN yang mengakibatkan kematian terhadap orang lain. Berarti Pak, Terapu ini memang tidak ada pengamanannya Pak? Tidak ada pengamanannya, los. Yang bisa dijangkau anak-anak, siapapun bisa menjangkaunya tanpa ada pengamanan yang bagus. Sementara terkait dugaan kelalaian yang menyebabkan tewasnya bocah Adam Alfarizi ini, polisi menyelidikinya dengan memeriksa bukti dan sejumlah saksi. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat tega menganiaya anaknya sendiri dengan menggergaji jari tangan sang anak. Tidak hanya itu, pemirsa, pelaku juga melakukan kekerasan fisik. AZ, perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 5 ini masih menahan rasa sakit usai jari telunjuk kirinya digergaji ayah kandungnya sendiri. Korban yang merupakan warga Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri di dalam rumah. Bahkan sebelum digergaji, korban juga mengalami kekerasan fisik oleh ayahnya. Ibu korban yang mengetahui kejadian itu langsung melapor kepada pihak kepolisian Resor Kuningan. Pelaku TM ditangkap setelah kabur ke hutan usai menganiaya korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menganiaya anaknya karena kesal. Jadi ayah kandungnya itu pada saat dimintai keterangan itu mengatakan bahwa dia emosi terhadap anaknya sendiri yang diduga anaknya ini melakukan sebuah tindakan yang tercela. Dalam hal ini adalah pencurian terhadap uang milik tetangganya, sehingga pada saat emosi dia melakukan kekerasan pada bagian kepala maupun pada bagian tangan yang dilakukan dengan cara menggunakan alat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Kuningan dan terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polrestabes Bandung meringkus 2 pria menjual seorang anak di bawah umur kepada belasan pria hidung belang. Korban merupakan anak sekolah dasar yang dilaporkan hilang 3 pekan. Inilah 2 tersangka yang menjual siswa kelas 6 SD ke pria hidung belang adalah AD dan DF. Kedua tersangka menjual korban ke pria hidung belang di salah satu apartemen di kawasan Bandung, Jakarta Barat. Sebelumnya korban dilaporkan menghilang setelah pamit untuk pergi sekolah. Korban menghilang selama 3 pekan. Menurut Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono, selain menjual korban ke hidung belang, pelaku juga mencabuli korban saat bersama dengan tersangka. Saat ini korban mendapat pendampingan dari unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polrestabes Bandung. Sementara para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Di sini pelaku ternyata juga menawarkan korban melalui aplikasi online chatting ataupun aplikasi media sosial dating dan ditawarkan kepada orang lain. Dan di sini untuk korban ternyata sudah dilakukan berhasil oleh pelaku berhasil ditawarkan kepada Pemirsa, 2 pelaku begal di Kota Bengkulu diamuk warga usai aksinya merampas telepon genggam milik seorang anak di bawah umur diketahui warga. Sebelum dikeroyok, pelaku sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan warga. Dalam rekaman video amatir, warga menggagalkan aksi komplotan begal di kawasan Pantai Zakat, Kota Bengkulu. Pelaku sempat dikeroyok warga yang kesal terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan para pelaku. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan 2 pelaku ke Polresta Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial Y dan R merampas telepon genggam korban saat sedang berada di pinggir jalan untuk menelpon.
Selain itu, dari pengakuan pelaku, keduanya telah melakukan aksi begal dan tindak pencurian dengan kekerasan di berbagai lokasi. Kedua pelaku ini sudah melakukan kejahatan itu ada di 5 TKP. Curas semua itu ya? Curas, ada curas 363. Ada menodongkan senjata tajam nggak dia? Kalau menodongkan senjata tajam, udah kita amankan juga. Akibat tindakannya, kedua pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya periksa polisi lalu lintas karena membiarkan pengendara sepeda motor dengan plat nomor polisi melintas di Jalan Layang Nontol Kasablanka. Ada polisi, ada motor-motor lewat sini pada takut ngelihat ada polisi, mereka tahan muter balik. Tapi polisi ini santai banget. Dan dia nggak pakai dinas lagi tuh, dengan santainya dia melewatin jalur mobil. Viral video yang diunggah oleh akun Dea Denams di media sosial miliknya saat sepeda motor berplat dinas Polri melintas di Jalan Layang Nontol Kasablanka. Pemotor berplat nomor polisi ini bebas dari tilang anggota Porlantas. Sementara pemotor lainnya terpaksa ditilang. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman membenarkan peristiwa tersebut dan menyebut anggota Polantas dan anggota Polri yang mengendarai sepeda motor berplat dinas Polri tersebut merupakan anggota polisi yang berdinas di Polda Metro Jaya. Saat ini pihaknya telah menyerahkan kasus tersebut ke Bid Propam Polda Metro Jaya untuk memeriksa seluruh anggota polisi tersebut. Udah kita lakukan pemeriksaan, apa motifnya, semua pelanggaran mau itu polisi maupun itu masyarakat melakukan pelanggaran pasti akan kita lakukan penilangan. Ada informasi ini makanya kemarin setelah viral, itu pun kami sudah lakukan, kita serahkan ke Propam. Bid Propam rencananya akan memeriksa Polantas yang bertugas dan juga pemotor polisi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, pohon Natal identik dengan pohon cemara. Namun di Papua Barat Daya ada pohon Natal yang terbuat dari kulit kerang dan meraih rekor dunia. Para pemuda dan jemaat gereja Beteldong, Sorong Papua Barat Daya dan TNI dari Koga Wilhan 3 menginisiasi pembuatan pohon Natal unik yang terbuat dari 208 kg kulit kerang. Dibutuhkan sedikitnya 15.000 kulit kerang yang dirangkai menjadi pohon Natal setinggi 6,3 meter. Selain di Pulau Dom, bahan baku kulit kerang juga didapatkan warga dari pulau-pulau sekitar. Di Dom itu kulit kerangnya sedikit, sehingga kami harus pergi ke beberapa pulau besar, misalnya Ram, Pulau Buaya, Pulau Sop, dan paling jauh Pulau Matan. Karena satu-satunya di dunia, pohon Natal ini berhasil meraih rekor dunia Museum Rekor Indonesia atau MURI. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letjen TNI Richard Tampu Bolon merasa bangga dengan hasil karya pemuda Pulau Dom jelang perayaan Natal 25 Desember 2023. Bukan untuk kami, tapi ini kami persembahkan rekor MURI ini kepada seluruh masyarakat Pulau Dom untuk tetap aman, damai, kondusif. Motivasi kita juga, motivasi kita bahwa ternyata dengan kolaborasi, dengan sinergitas semua pihak, maka kita bisa membuat sesuatu hal-hal yang tidak mungkin. Pohon Natal dari kulit kerang ini diharapkan mampu menjadi objek wisata religi selama rangkaian perayaan Natal dan Tahun Baru 2024. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada iNews pagi hari ini. Saya Camar Haenda. Dan saya Ayah Nufus, pemirsa, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.